Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Putri Kaila dari kelas 96, nomor absen 24. Di sini saya akan menjawab soal bab teknologi ramah lingkungan. Nomor 1, jelaskan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan sebuah konsep atau metode untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitarnya. Soal yang kedua yaitu menjelaskan 3 prinsip teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Yang kedua, menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Yang ketiga, sumber energi yang tidak mencemari lingkungan. 3. Jelaskan 4 bidang teknologi ramah lingkungan. Pertama, ada biopori, fitoremediasi, toilet pengompos, dan teknologi pemurnian air. Yang keempat, jelaskan 8 contoh bentuk teknologi ramah lingkungan bidang energi. Yang pertama itu ada bahan bakar dari tumbuhan, jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan organik. Yang kedua, biogas, bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob. Yang ketiga, ada sel surya, perangkat komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan photovoltaic cell. Yang keempat, ada pembangkit listrik tenaga air, menggunakan energi gerak atau energi kinetik dari energi air untuk menghasilkan energi listrik. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak, energi yang dihasilkan oleh pasang surut air laut, gelombang air laut, dan ombak. Yang keenam, ada pembangkit listrik tenaga angin, sistem pembangkit listrik dengan memanfaatkan angin untuk memutar kincir yang berfungsi sebagai generator. Yang ketujuh, ada geotermal, panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Yang kedelapan, ada fuel cell dan hydrogen power, penggabungan gas hidrogen dan gas oksigen yang menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Soal yang kelima yaitu jelaskan perbedaan antara bioetanol, biodiesel, dan biogas. Bioetanol adalah salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan yang digunakan sebagai alternatif pengganti minyak solar. Biogas adalah jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Soal yang keenam adalah, menurutmu Indonesia harus lebih fokus kepada pengembangan energi apa? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Menurut saya, Indonesia lebih fokus kepada pengembangan energi laut, karena Indonesia memiliki potensi besar. Melihat Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah laut terbesar. Nomor 7, konsep fisika apakah yang diterapkan pada teknologi hydropower dan wind power? Menerapkan prinsip elektromagnet, perputaran turbin dimanfaatkan untuk memutar kumparan magnet yang ada di dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus AC pada hydropower. Nomor 8, menurutmu, apakah Indonesia berpotensi mengembangkan teknologi ocean power? Jelaskan alasanmu.
Indonesia sangat berpotensi mengembangkan teknologi ocean power karena energi pasang surut di wilayah Indonesia terdapat pada banyak arus di wilayah Indonesia terdapat banyak pulau. Hal ini memungkinkan untuk memanfaatkan energi pasang surut. Nomor 9, apakah pembentukan air bisa menghasilkan bahan bakar? Jelaskan jawabanmu dan prosesnya. Untuk menjadi bisa bahan bakar melalui proses pemisahan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Proses ini memakan energi yang sangat besar, sehingga tidak sebanding dengan energi yang dihasilkan. Nomor 10, jelaskan 3 contoh bentuk teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Yang pertama ada kendaraan hidrogen, merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Yang kedua, mobil surya, merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Salah satu contoh mobil surya adalah bus surya. 3, mobil listrik, merupakan mobil yang didorong satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau akar penyimpanan energi yang lain. Nomor 11, apakah mobil listrik sudah dibuat di Indonesia? Carilah informasinya dan jelaskan secara singkat proses pembakarannya. Proses pembakaran mobil listrik. 1. Saat pedal dan gas mobil ditekan, controller akan mengatur daya listrik dari baterai, traksi, dan inverter. 2. Selanjutnya, inverter akan mengalirkan energi listrik ke motor sesuai dengan tekanan pedal gas. 3. Traksi listrik akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan roda mobil. Yang keempat, putaran rotor pada mobil akan menggerakkan transmisi yang berguna untuk menggerakkan mobil. Nomor 12, jelaskan 4 contoh bentuk teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. 1. Biopori, dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan atau TLR, merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Yang kedua ada fitoremediasi, merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar baik itu senyawa organik maupun anorganik. Yang ketiga ada toilet pengompos, merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendeposisikan fases yang dihasilkan manusia. Yang keempat ada pemurnian air, merupakan proses kajian fisika, kimia, biologi secara fisika. Pada proses pemurnian air ada orises, filtrasi atau penyaringan, sedimentasi atau pengendapan, dan destilasi atau penyulingan. Nomor 13, yaitu jelaskan perbedaan pengolahan sampah organik dengan metode biopori dan metode komposter seperti keranjang Takakura. Teknik biopori adalah dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil yang nantinya akan menyerap air hujan dan disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Sementara itu, keranjang Takakura adalah metode pengampasan untuk skala rumah tangga atau kawasan mudah dan tidak memerlukan lahan luas. 14. Sebutkan beberapa tanaman fitoremediasi yang bisa mengurai polutan tanah. Yang pertama itu ada Nautleya orientalis, yang kedua Desmodium ovalifolium, yang ketiga Setaria splendida, dan Brachiaria humidicola. 15. Eceng gondok dapat digunakan sebagai fitoremediasi, tetapi justru diberantas di perairan karena menimbulkan kerusakan. Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Memang eceng gondok dapat digunakan sebagai fitoremediasi, namun pertumbuhan eceng gondok sangat cepat dan tinggi sehingga dapat merusak perairan.
Dampak negatif eceng gondok diantaranya 1. Meningkatnya penguapan dan hilangnya air melalui daun-daun tanaman. 2. Menurunkan jumlah cahaya yang masuk ke dalam perairan, sehingga menyebabkan menurunkannya tingkat kelarutan oksigen dalam air. Yang ketiga, tumbuhan eceng gondok yang sudah mati akan turun ke dasar perairan sehingga mempercepat terjadinya proses pendangkalan. 16. Jelaskan cara dan gambar composting toilet. Cara kerja toilet ini yaitu kotoran manusia akan dicampur dengan serbuk gergaji, sabut kelapa, atau gambut lumut untuk memfasilitasi pengolahan aerobik, penyerapan cairan, dan mengurangi bak. 17. Jelaskan secara ringkas mekanisme teknologi pemurnian air dengan cara osmosis balik. Pada osmosis balik, pelarut seperti air akan bergerak dari larutan yang pekat ke larutan yang encer. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya tekanan dari luar sehingga dapat membalik arah aliran secara alami. Adanya tekanan dari luar akan menyebabkan air dari larutan yang pekat mengalir ke arah larutan yang encer, sehingga dapat dihasilkan air yang tidak mengandung garam. 18. Jelaskan cara kerja teknologi biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikrop dan jamur, sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Nomor 19. Jelaskan mengapa teknologi pengolahan minyak bumi disebut teknologi tidak ramah lingkungan. Karena pengolahan minyak bumi memiliki banyak dampak negatif bagi lingkungan, antara lainnya seperti udara yang akan menyelimuti daerah tambang dengan debu, uap, asap, dan bau. 20. Jelaskan mengapa teknologi pengolahan batu bara disebut teknologi tidak ramah lingkungan. Karena pengolahan minyak bumi memiliki banyak dampak negatif bagi lingkungan, antara lainnya seperti ketika batu bara dibakar secara langsung tanpa menggunakan alat pengontrol pembakaran, maka dapat menyebabkan polusi udara. 21. Jelaskan 20 usaha yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Jabarkan jawabanmu dengan alasannya. 1. Mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Cara ini akan menghemat energi listrik karena penghematan waktu pemakaian. 2. Membuka jendela atau ventilasi di rumah agar angin dapat masuk sehingga penggunaan pendingin ruangan bisa diminimalisir. 3. Selalu mematikan keran ketika sudah tidak digunakan agar tidak ada air yang terbuang sia-sia. 4. Jalan kaki atau bersepeda menuju lokasi yang masih bisa dijangkau untuk mengurangi polusi karbon. Sekian itu dia jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.